الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. اعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan jamaah salat Jumat, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa di penghujung Ramadan ini mendapatkan 3 hal sesuai janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah liputi kita dengan rahmatnya, lalu Allah liputi kita dengan ampunannya, lalu yang ketiga, semoga kita semuanya terhindar dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat tanggal 25 Ramadan 1445 Hijriah. Saya bertindak sebagai khatib pada Jumat terakhir Ramadan ini, menyampaikan kepada kita semuanya sesuai dengan rukun khutbah yang harus diperdengarkan kepada semua kita, yaitu ajakan untuk senantiasa memperbaharui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, sebaik-baik bekal baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan adalah takwa yang ada di hati
kita masing-masing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, bahwa takwa itu bukanlah tempatnya di penampilan kita. Bukanlah takwa itu berada di baju kita. Akan tetapi kata Rasulullah, takwa itu adalah adanya di hati yang paling dalam di setiap kita. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, pada hari ini mau tidak mau kita telah berada di tanggal 25 Ramadan, dan mau tidak mau juga kita sebentar lagi akan ditinggalkan bulan Ramadan, bulan yang begitu syahdu bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mulia, sehingga pada bulan ini solat-solat sunnah dilipat gandakan pahalanya, infak sedekah juga dilipat gandakan pahalanya. Bahkan diamnya kita di bulan Ramadan itu merupakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita telah rela meninggalkan semua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dengan alasan kita sedang berpuasa. Saudara-saudara, begitu indah bulan Ramadan ini, dan dia datang hanya sekali dalam setahun. Kata Rasulullah, ba'udah, sungguh sangat celaka man adraka Ramadan falam yughfar lahu dhanbuh. Celakalah orang-orang yang berada di bulan Ramadan, hidup dalam suasana Ramadan, Al-Quran dibacakan, salat-salat qiyamul lail didirikan, bahkan i'tikaf dilaksanakan, puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dilakukan. Falam yughfar lahu dhanbuh. Namun sayang demi sayang, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berubah dalam dirinya, tidak ada yang berubah dalam pola pikirnya. Padahal begitu Ramadan itu dihidangkan kepada kita semuanya. Saudara-saudara, 4 hari lagi Ramadan akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mau bahwa nanti Ramadan 1445 Hijriah ini pasti akan menjadi saksi bisu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah nanti yang datang menjelma di hadapan Allah ta'ala. Kita khawatir Ramadan ini bukanlah membela kita, tetapi justru di hadapan Allah Ramadan ini kita khawatirkan Ramadan yang tidak membela kita, sebab perbuatan kita selama bulan Ramadan. Oleh karena itu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita merenung, sama-sama muhasabah diri. Sudah
berapa kali datang Ramadan itu berkunjung kepada kita. Tentu dilihat umur kita masing-masing. Kalaulah umur kita saat ini 40 tahun, batas orang yang dewasa 15 tahun, berarti sudah 25 tahun Ramadan itu datang mengetok pintunya. Tergantung kita masing-masing. Oleh karena itu di penghujung Ramadan ini, mari sama-sama kita merenung ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan jangan wala takunu, dan janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang mengurai benang yang sudah dipintalnya dengan kuat. Jadi Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita tentang tidak masuk akalnya perbuatan seorang hamba. Contoh, ada seseorang begitu rajin di masjid ini, dia rapikan semua atau rumah, sudah rapi semua rumahnya sesuai susunan-susunannya. Setelah selesai dia susun rapi, dia acak-acak kembali, dia rusak kembali. Maka tentu kita berpikir, alangkah bodohnya orang ini. Apakah orang ini sudah gila? Sudah bagus ditata rapi, tapi setelah semua tenaga, pikiran, waktu dikeluarkan, lalu dia acak kembali. Ada apa dengan orang seperti ini? Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada dasarnya sebenarnya ayat ini adalah cerita tentang orang yang mengingkari janjinya. Dia sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu lewat waktu dia lupa kepada janjinya. Kalau kita baca ayat ini di penghujung Ramadan ini, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama Ramadan kita telah menyatu dengan iman. Subhanallah. Diri kita sudah mulai bagus. Kita sudah mulai sadar akan kekhilafan, kekurangan kita selama ini. Alhamdulillah di bulan Ramadan, salat kita jaga. Bukan cuma yang wajib, yang sunnah saja kita sempatkan hadir. Subhanallah. Dan kita sudah tahu hakikat dari jiwa kita. Betapapun jiwa itu kotor, di bulan Ramadan bisa kita bersihkan. Betapapun jiwa ini liar, di bulan Ramadan ternyata bisa dijinakkan. Betapapun nafsu ini menggebu-gebu, tetapi dengan Ramadan bisa ditundukkan. Saudara-saudara, di bulan Ramadan kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mengikat janji dengan Allah Ta'ala
bahwa ternyata Ramadan itu begitu indah dalam hati kita. Yang dikhawatirkan adalah tatkala kita seperti gambaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa. Janganlah seperti perempuan yang sudah menghabiskan waktunya untuk menenun, bekerja keras, dia tenun, udah bagus, bahkan sudah dipajang tenunan itu mungkin di rumahnya, namun tiba-tiba dia rusak, dia buka kembali. Ya, semestinya kita di penghujung Ramadan ini mari kita merenung. Ternyata begitu syahdu Ramadan itu membangunkan kita di saat kita tertidur, sahur. Mungkin di luar Ramadan kita bangunnya mungkin pas azan, tapi datang Ramadan, saudara-saudara, ada yang bangun jam 2 dia sudah bangun, jam 3 dia sudah bangun. Allahu Akbar. Sebelum dia sahur, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat tahajud 2 rakaat contoh. Lalu dia ambil Al-Qur'annya sebelum bersahur, dia baca Al-Qur'annya, dia merenung, dia introspeksi diri. Subhanallah. Lalu apakah dengan suasana ini lalu Ramadan hilang dari kita, kita kembali lagi kepada asli kita? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini mulia. Allah sediakan kepada kita semuanya hamba-hambanya yang masih hidup. Kalau yang telah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk orang itu. Kesempatan ini hanya bagi kita yang masih hidup. Saudara-saudara, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa Ramadan yang akan datang 1446 Hijriah kita masih seperti ini. Boleh jadi kita sudah berbaring di rumah sakit. Boleh jadi saat Ramadan sudah datang penyakit menggerogoti tubuh kita sehingga kata dokter jangan berpuasa. Atau lebih parah lagi, datang Ramadan kita telah berpindah tempat. Oleh karena itu, saudara-saudara, perbanyaklah muhasabah di penghujung Ramadan ini, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah itu kalau sudah berada di penghujung Ramadan, beliau bertambah semangat, bertambah lama di masjid, bahkan tidak mau meninggalkan masjid. Kenapa? Karena ingin dia bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.